Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi sesi ke-11. Kita akan bahas tentang bagaimana sosiologi uang, terutama dalam kacamata ekonomi. Kita pahami syarat-syarat uang itu sendiri. Satu benda dapat dikatakan sebagai uang bila memenuhi dua persyaratan, yaitu syarat psikologis dan syarat teknis. Adapun syarat uang secara terinci, itu yang pertama acceptability, di mana uang tersebut memang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, stability of value, di mana uang itu memiliki nilai yang cukup stabil sehingga mudah ditukarkan di waktu dan kondisi apapun juga. Yang ketiga, portability, mudah dibawa. Fisiknya tidak membuat kesulitan dalam upaya menukarkan atau membawa ke satu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, durability, memiliki ketahanan. Jadi tahan lama, tidak mudah robek, tidak mudah pecah atau tidak mudah rusak. Yang kelima, divisibility, mudah dibagi-bagikan dalam nilai yang lebih kecil atau yang lebih ukurannya diperlukan, ya. Jadi nilai-nilainya bisa diperkecil. Yang keenam, jumlah mencukupi kebutuhan, memiliki elasticity of supply. Selanjutnya, bagaimana fungsi uang? Fungsi asli uang maupun fungsi turunan uang. Yang pertama, uang adalah sebagai alat tukar. Uang sebagai satuan hitung fungsi turunan uang. Jadi kalau uang paling tinggi di Indonesia ini 100.000, ya bisa dipecahkan menjadi nilai yang lebih kecil 50.000, 20.000 atau 10.000 dan selanjutnya. Uang sebagai penunjuk harga, karena di dalam uang itu terdapat angka nominal, tadi yang 100.000, yang 1.000, yang 50.000 atau yang lainnya. Uang sebagai alat pembayaran, uang sebagai alat menyimpan atau menabung, uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi, dan uang sebagai pemindah kekayaan. Begitu juga uang sebagai pencipta lapangan kerja. Orang mencari lapangan kerja atau orang bekerja tentunya mengkonversikan waktu dan tenaganya untuk mendapatkan uang. Yang kesembilan, uang sebagai standar pembayaran utang. Jadi kalau utangnya misalkan dalam bentuk ternak, sapi, bisa dibayar dengan nilai uang, tidak harus fisik sapi itu sendiri. Selanjutnya, kita lihat nilai uang. Nilai uang dibedakan menjadi beberapa cara pandang, yaitu nilai nominal, di mana nilai yang tertulis pada setiap uang atau nilai yang tertulis pada mata uang itu sendirilah yang diakui secara sah sebagai alat tukar. Yang kedua, nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini berkaitan dengan nilai bahan untuk membuat mata uang. Misalkan, berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang itu sendiri. Nah, uang yang ada di tangan kita yang sehari-hari kita pegang tentunya masih pada taraf nilai nominal, belum pada nilai intrinsik. Karena kalau fisiknya dikonversikan tidak senilai uang, tidak senilai emas dan perak. Yang ketiga, nilai internal. Nilai yang diukur oleh kemampuan uang untuk ditukarkan, ya, dengan sejumlah barang dan jasa. Dan nilai eksternal, satu nilai dari mata uang yang diukur dengan mata uang asing, dikonversikan ataupun ditukarkan dengan mata uang asing, mata uang negara lain, yang dinamakan kurs uang atau nilai tukar uang. Macam-macam uang. Nah,
Uang kartal. Uang kartal ini adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank yang melakukan sirkulasi uang yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan masyarakat dalam transaksi sehari-hari. Uang kartal yang pernah beredar di Indonesia ada dua macam, yaitu uang negara atau uang pemerintah dan uang bank. Apa maksudnya uang negara dan uang bank? Uang negara adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, terbuat dari kertas yang memiliki ciri-ciri dikeluarkan oleh pemerintah, dijamin oleh undang-undang, bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya, dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, uang negara dihentikan peredarannya, diganti dengan uang bank, di mana uang bank ini adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Kalau di Indonesia, Bank Indonesia, berupa uang logam ataupun kertas dengan ciri-cirinya tadi ya, dikeluarkan oleh bank sentral, dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di bank sentral, jadi mencetak uang basisnya adalah kepemilikan emas dan valuta asing. Selanjutnya bertuliskan nama bank sentral negara yang bersangkutan. Di Indonesia tentunya Bank Indonesia, dan ditandatangani oleh Gubernur Bank Sentral. Yang kedua, uang giral. Ini dipahami sebagai tagihan atau rekening pada satu bank yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran dengan perantaraan bisa cek, biliet giro, bisa perintah membayar ataupun telegrafik transfer dalam lalu lintas transaksinya. Keuntungan menggunakan uang giral, keuntungannya adalah memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang. Lalu alat pembayaran yang dapat diterima untuk jumlah yang tidak terbatas, nilainya sesuai dengan yang dibutuhkan, yang ditulis oleh pemilik cek atau biliet giro. Misalkan 1.100.000, 100.000, 27 rupiah. Nah, 27 rupiahnya kan tidak ada nilai di uang kartal. Nah, dengan uang giral ini bisa ditransaksikan dengan nilai uang yang tertulis tanpa harus ada kesesuaian dengan nilai nominal uang kartal. Yang ketiga, lebih aman karena risiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang bisa segera dilaporkan ke bank yang mengeluarkan cek atau biliet giro dengan cara pemblokiran. Yang ketiga, uang kuasi, di mana jenis uang ini tidak dapat dipakai setiap saat dalam pembayarannya karena keterikatan waktu. Misalkan deposito berjangka dan tabungan. Uang kuasi ini merupakan aktiva milik sektor swasta domestik yang hanya dapat dipakai memenuhi sebagian saja dari fungsi uang. Dalam artian, fungsi uang yang tidak terpenuhi adalah sebagai media pertukaran atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan medium of exchange. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Ada uang logam, yaitu uang yang dibuat dari bahan logam, dan uang kertas. Merupakan uang yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lain dan mempunyai kelebihan, yaitu tidak mudah robek, luntur, maupun juga memiliki ketahanan terhadap air. Selanjutnya jenis uang berdasarkan nilainya. Uang bernilai penuh, full bodied money. Uang yang nilai bahannya atau nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal atau nilai penuh yang terdapat pada standar emas ataupun perak. Uang tidak bernilai penuh adalah uang yang nilai bahannya, nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Dan uang tanda atau token money, apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Misalkan, untuk membuat uang 1.000, pemerintah mengeluarkan biaya Rp750.
Alasan orang membutuhkan uang, ya pertama karena kebutuhan atau motif transaksi, transaction of motive. Lalu motif berjaga-jaga, berjaga-jaga jika satu saat kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan harian itu tidak dapat dipenuhi dengan melakukan pekerjaan atau pembuatan atau pengolahan, sehingga dia mentransaksikan uang tersebut dengan kebutuhannya. Misalkan kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, ya. Jika satu saat tidak bisa terpenuhi dengan memiliki uang, dia akan mampu menjaga stabilitas pemenuhan kebutuhannya dengan uang itu sendiri. Motif spekulasi, ya menyimpan uang, menunggu situasi atau kondisi di mana kebutuhan barang bisa ditransaksikan atau dibeli dengan uang yang telah dia simpan dengan nilai yang terjadi perubahan. Misalkan menyimpan uang valuta asing. Faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar, pertama pendapatan masyarakat. Ya, semakin tinggi pendapatan masyarakat, otomatis kepemilikan uang akan lebih besar. Jumlah penduduk, tentunya penduduk yang lebih banyak, volume kepemilikan uang juga lebih besar. Tingkat suku bunga, semakin tinggi tingkat suku bunga, orang akan menyimpan di bank, jadi dia megang uang lebih kecil. Harga barang ini berkaitan dengan kemampuan membeli dan selera masyarakat. Apakah lebih condong ditabung atau condong mengkonsumsi atau membelanjakannya. Makna sosial uang. Nah, ada uang haram, uang yang diperoleh lewat jalan haram. Jalan haram itu langkah-langkah yang dilarang. Uang panas, uang pinjaman dengan bunga yang tinggi sehingga dia tidak boleh berleha-leha dalam menggunakannya karena waktu demi waktu uang itu berkembang tagihannya. Atau juga dipahami uang panas ini adalah uang yang diperolehnya mudah tapi dengan jalan yang tidak sah. Jadi secara sosial uang ini bermasalah gitu. Uang kotor, bukan hanya uangnya kotor karena memang uang itu lebih kotor daripada yang kita bayangkan karena bertukar, beralih dan kita tidak dapat mengkotor. Tetapi makna sosialnya adalah uang yang didapat dengan cara ilegal. Ya, berlawanan dengan uang bersih, uang yang didapat dengan cara legal. Begitu juga uang halal, uang yang diperoleh dengan jalan yang halal atau jalan yang benar, jalan yang syah. Makna sosial ekonomi uang ini merupakan kunci untuk memahami rasionalisasi sosial. Yang kedua, sarana sempurna untuk transaksi ekonomi dan sosial. Lalu juga uang dipengaruhi oleh struktur sosial budaya berkaitan dengan struktur di masyarakat ya. Ada yang begitu mudah mengeluarkan uang karena dia menginginkan kenyamanan sehingga dia melepas kepemilikan uangnya untuk mendapatkan hal yang dia inginkan. Tetapi ada juga tipikal masyarakat yang menahan uang, lebih baik misalkan berjalan kaki daripada mengeluarkan uang ataupun lebih baik menyimpan untuk kebutuhan yang lain. Itu juga tergantung struktur sosial masyarakat. Uang dipersepsikan secara beragam karena beragam juga kebutuhan masyarakat dan beragam juga cara mendapatkannya. Uang selain fenomena pasar juga merupakan fenomena sosial, budaya, dan politik. Dalam budaya maupun politik dipahami ada penggunaan uang untuk melancarkan target politiknya. Uang ada kalanya bersifat hanya sebagai alat tukar, tapi uang juga tidak netral secara budaya dan tidak anonim secara sosial. Jadi dipahami karakter penggunaan uang juga mempengaruhi budaya di satu lingkungan. Demikian pembahasan kita tentang sosiologi uang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.